Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ketiga, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Karya Michael Pravedhaut dan Hubert Knoblautz. Yang pertama, konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Sebagai paradigma, penulis yang berkontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dan rumusan teoritis yang ada konstruksi sosial. Bidang penelitian yang berbeda dan ilmu baru yang menjanjikan referensi untuk penelitian masa depan. Yang disajikan dalam perkembangan terbarunya, sebuah studi tentang pentingnya sebuah perkembangan terbaru. Karya yang membentuk paradigma di sosiologi pengetahuan, konstruktivisme sosial adalah salah satu pendekatan teoretis yang paling menonjol dalam ilmu sosial. Pada ulang tahun ke-50, formulasi pertama dalam teks dasar klasik Peter Bengert dan Luhmann yaitu konstruksi sosial dari realitas. Dengan mengatasi kontribusi pekerjaan, membangun konstruktivisme sosial sebagai nasional. Yang kedua, pengetahuan, komunikasi, dan masyarakat. Pengetahuan, komunikasi, dan masyarakat, kontribusi untuk yang baru sosiologi, pengetahuan berusaha untuk menghidupkan kembali kolaborasi akademik dan perdebatan antara arus pemikiran Eropa dan Anglo-Sakson di ilmu sosial yang menjadi ciri pertengahan abad terakhir, dan akan memberikan sebuah forum untuk pengembangan sosiologi ilmu yang baru. Yang berikut, realitas konstruktivisme sosial. Dielaborasi menjadi teori sistem oleh Niklas Luhmann. Keduanya Broskiewicz dan Strubar dalam volume Jarak Diri, Bengert dan Luhmann. Dari konstruktivisme sudah jatuh fakta, Opet dan dengan cepat menjadi terkenal pada tahun 1970-an. Sebagai versi yang tidak memadai pandangan konstruktivisme yang dengannya pendekatan mereka sendiri, dan harus dibawa ke posisinya dan dielaborasi secara konsisten sebagai teori yang lebih berkualitas. Sebagai teori sistem, Luhmann juga memiliki titik awal dalam teori Edmund Husserl, fenomenologi. Yang berikut, mengapa konstruktivisme sosial sebagai paradigma? Paradigma adalah kunci kemajuan ilmiah suatu disiplin. Kritis dikutip oleh Masterman 1970, dikutip dalam Morgan 2027. Untuk fakta bahwa ia menggunakan kata paradigma dalam lebih dari 20 cara berbeda dalam karyanya. Karya Money, The Truth of Sciences, Revolutions, 1962, Morgan 2007, 50 MOV, mengidentifikasikan 4 versi dasar dari konsep paradigma dalam karya yaitu paradigma sebagai pandangan dunia, paradigma sebagai sikap epistemologis, paradigma sebagai keyakinan bersama dalam bidang penelitian, dan paradigma sebagai contoh model bagaimana penelitian dilakukan di bidang tertentu. Menurut Kuhn, lebih bermasalah karena fakta bahwa semakin memperkuat pemahaman tentang hakikat ilmu biasa, didasarkan yang berlaku di ilmu alam, di mana sains natural tidak mengizinkan banyak paradigma atau untuk otoritas yang menyimpan dari paradigma dominan. Oleh karena itu, dari kinerja konspektif,
Pergeseran paradigma adalah kejadian langkah dengan dampak revolusioner. Walker 2010 memperingatkan tentang bahaya mentalitas paradigma dan disamakan paradigma kehunian dengan stagnasi ilmiah dan pelestarian status quo. Dia berpendapat bahwa ilmuwan dengan mentalitas paradigma cenderung membuat teori dan posisi menjadi sistem kepercayaan. Yang berikut penerimaannya Manfred Pressing mengeksplorasi asal-usul Berger dan Luhmanns Ories dalam iklim intelektual antar perang Wina dan Petrus untuk paradigma interpretatif atau melalui perantara Alfred Schweitzer. Dengan demikian, Pressing tidak membatasi secara intelektual kepada Weber, Husserl, Bergson, Schweitzer, Wenger, Luhmann yang terkenal tradisi. Sebaliknya, ia memberikan peta intelektual yang lebih luas, tanah saib, diskusi teoritis. Yang berikut, menurut Martin Andres bahwa menekankan perspektif integratif dari konstruksi sosial aktivisme yang bertumpu pada 3 paradigma yang menghubungkan saluran sosial proses berkomunikasi dengan menafsirkan dan melegitimasi dan bertindak. Andres mengidentifikasikan konstruktivisme komunitatif, sosiologi, valuation dan evaluasi, dan teori praktik sebagai kelanjutan dari paradigma yang memperdalam bagian tertentu dari ide komprehensif yang mendasari Wenger dan karya klasik Luhmann. Yang berikut, variasi konstruktivisme. Menurut Thomas S. Eberle, bahwa mendemonstrasikan variasi konstruktivisme dimulai dengan asumsi epistemologi, metodologis, dan teori Wenger dan sosiologi pengetahuan, Luhmann, dan membandingkan dengan konstruktivisme taif atau radikal. Konstruktivisme empiris dalam etometodologi dan studi sains. Konstruktivisme sosial dalam psikologi sosial dalam konstruktivisme komunikatif dalam sosiologi. Dia berpendapat bahwa sebagai kesepakatan, social substitution memiliki beberapa arti dalam konotasi, sehingga menimbulkan kebingungan alokasinya label hanya ke salah satunya. Yang berikut, menurut Trevor Pinch, menegaskan bahwa ada dorongan radikal yang menginformasikan semua pekerjaan dilakukan di bawah mantel. Konstruktivis dan radikal ini impuls mungkin lebih penting daripada label spesifik yang digunakan. Kontras sosial struktur teknologi muncul langsung dari sosiologi ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan khusus sebagai bagian dari pendekatan sosiologi teknologi. Ia berusaha memahami bagaimana atau seperti suara bidang penelitian Pink saat ini dibangun atau dibentuk secara sosial. Bahwa itu membuka jalan bagi konstruksi sosial teknologi. Japit S. terutama menyoroti fondasi metodologis yang melekat bahwa the social konstruksi realitas yang menyediakan studi sains dan teknologi di praktik duniawi manusia. Yang berikut, menurut Harry Collins, bahwa bentuk kehidupan terkadang seperti tidak dapat dibandingkan dan terkadang tidak dengan gagasan Kuhn tentang inkoment kepastian, menjadi cara berpikir yang lebih baik tentang hubungan ini daripada ketidakcocokan logis atau Wenger. Wenger menggunakan contoh dari banyak studi kasusnya dan berbagai cara penanganannya. Collins menunjukkan analisis sosial itu ilmu berdasarkan
bentuk kehidupan bisa dan berbagai jenis. Bentuk kehidupan dalam sains tidak dapat dibandingkan. Penyelidikan di masyarakat barat karena terjadi dalam budaya bersama tingkat yang lebih tinggi dengan budaya akademis mendorong kerjasama. Baik, sekian dan terima kasih.